Untuk angin posisinya udah full, tapi untuk bedak kopling masih keras, otomatis dia akan menekan valve. Ini belinya harus satu set seperti ini menonjol keluar. Kalau ini menonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita ya, atau rekan kita yang kemarin bertanya untuk bedak kopling keras, untuk cara mengatasinya seperti apa. Jadi seperti ini untuk mobilnya ini sudah saya perbaiki ya. Jadi untuk keluhan kemarin bedak kopling keras seperti itu. Jadi pada waktu kita injak bedak kopling ya, untuk angin posisinya udah full, tapi untuk bedak kopling masih keras, seperti habis anginnya bro ya, untuk terasa seperti itu. Jadi biasanya kalau angin full, otomatis kita injak bedak kopling dia ringan. Ini masih berat, seperti untuk anginnya masih habis mas bro ya, atau terasa seperti angin habis untuk kita injak, jadi berat seperti itu. Jadi untuk permasalahan seperti ini, untuk bedak kopling tiba-tiba berat ya, kita cek untuk bagian booster koplingnya bro ya. Jadi untuk kerusakan yang di bagian valve pembuka menutup untuk angin standby, itu biasanya yang sering rusak di situ. Jadi ini kemarin sudah kita buka untuk bagian valve-nya yang di atas ya. Ternyata untuk bagian topinya, topi valve-nya dia sudah aus. Jadi untuk rekan semuanya ya, jika mempunyai masalah sama untuk bedak kopling tiba-tiba keras, awalnya ringan ya, coba periksa untuk bagian booster koplingnya. Pastikan untuk bagian selongsongnya ya, atau bagian valve yang di belakang, untuk bagian rumahan booster kopling, pastikan dia tidak kena benturan ya. Kalau kena benturan, otomatis untuk bagian valve dia akan macet, dia tidak bisa main seperti itu. Bisa jadi untuk bagian valve, bagian selongsong untuk rumahan valve-nya itu bisa untuk penyok mas ya, masuk ke dalam seperti itu, sehingga untuk bagian valve dia tidak bisa menekan. Makanya bedak kopling keras bisa juga itu yang bermasalah. Bisa juga untuk bagian valve-nya yang sering saya alami, itu bagian valve-nya mas bro ya, valve membuka menutup untuk angin standby, biasanya di situ sudah aus. Oke, ini kita cek mas bro ya untuk bagian booster koplingnya. Oke mas bro ya, jadi ini kemarin pernah saya perbaiki untuk masalah sini, untuk bagian valve-nya di sini. Ini untuk bagian valve membuka menutup angin standby ya. Di sini ada valve-nya. Jadi tugasnya ini untuk pada waktu kita injak bedak kopling, otomatis di dalam sini ada piston seal mas bro ya. Jadi di sini ada piston seal-nya, di atas juga ada. Jadi pada waktu kita injak bedak kopling, otomatis dia akan menekan valve yang di depan sini, sehingga angin standby yang dari sini dia mengalir mas bro ya, lewat bagian sini untuk jalur yang di sana mas bro ya. Ini ada pipa lagi kecil yang di sampingnya, dia mendorong untuk sini ya, bagian valve yang di sini yang di selongsongnya. Jadi makanya untuk kopling dia terasa ringan seperti itu. Jadi untuk bagian selongsongnya ini, kalau ini kena benturan, otomatis dia akan penyok mas bro masuk ke dalam. Kalau ini penyok, otomatis pada waktu kita injak bedak kopling, untuk bagian valve yang di dalam sini dia akan macet. Jadi kalau macet, otomatis untuk bedak kopling jangan keras seperti itu. Jadi untuk kalau bedak kopling tiba-tiba keras, coba cek untuk bagian booster kopling yang di bawah, pastikan untuk bagian selongsongnya nyaman, tidak ada kena benturan ya. Kalau di sini aman, coba periksa sini ya. Ini untuk bagian valve yang di atas ini. Jadi untuk valve-nya ini belinya harus satu set. Jadi seperti ini ya. Untuk valve-nya ini belinya harus satu set seperti ini. Jadi tidak bisa beli eceran mas bro ya. Jadi ini untuk bagian valve yang rusak kemarin ya, seperti ini untuk kondisinya rata-rata seperti ini. Untuk bagian yang rusak ya, dia untuk bagian samping ini sudah aus, makanya ini menonjol keluar. Kalau ini menonjol keluar, otomatis pada waktu kita injak bedak kopling mas bro ya, otomatis piston seal yang di atas jangan menekan ini ya, karena ini terlalu menonjol ke sini ya. Jadi membukanya ini pada waktu kita injak bedak kopling dia kurang maksimal, makanya anginnya dihasilkan sangat sedikit ya. Jadi untuk kopling dia terasa berat karena dia tidak ada bantuan untuk menekan bagian valve-nya di sini seperti itu. Jadi untuk rekan semuanya yang masih banyak kebingungan ya untuk bedak kopling keras, untuk cara mengatasinya seperti itu. Jadi kita cek dulu untuk bagian valve yang di bagian booster kopling yang di bawah, pastikan yang bagian tempurungnya ini atau selongsongnya ini tidak kena benturan. Kalau di sini aman, kita cek untuk bagian valve yang di atas seperti itu. Kalau booster kopling baru tapi untuk bedak kopling keras, kita cek lagi di sini. Ini ada piston seal-nya. Seperti yang bermasalah piston seal-nya. Kalau booster kopling baru tapi untuk kopling masih keras, kita cek untuk bagian piston seal yang di atas. Ini biasanya lebih pendek. Kalau merek-merek yang biasa, dia cenderung pendek. Jadi cara ngatasnya seperti apa? Jadi untuk booster kopling yang lama kita ambil untuk bagian piston seal yang di atas. Kita pasang yang baru mas bro ya, supaya penekanan piston seal
dia lebih maksimal. Jadi kalau yang merek KW untuk bagian yang di atas dia lebih pendek. Untuk rekan semuanya seperti itu ya. Jadi kalau bosor kopling baru tapi kok masih keras, yang bermasalah ini untuk bagian seal yang piston seal yang di atas dia terlalu pendek. Jadi kita ambilkan yang bawaannya. Jadi cuma kita ganti sealnya Mas Bro ya. Yang kita tukar untuk yang baru kita pasang lama, baru piston sealnya kita pasang untuk yang di bosor kopling yang baru. Seperti itu. Jadi permasalahannya ada di sini Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi seperti itu untuk cara mengatasinya pada kopling keras ya. Jadi langkah pertama kita cek untuk bagian selongsongnya ini pastikan aman, tidak ada benturan. Untuk baru kita kalau sudah pastikan aman untuk selongsongnya, kita cek untuk bagian valve di sini. Itu kalau udah kopling tiba-tiba keras ya, seperti itu. Jadi pastikan untuk bagian bosor kopling aman. Jika ini udah aman kok masih keras, kita cek untuk bagian rumahan drop-nya Mas Bro. Biasanya untuk bagian rumah drop-nya dia untuk kotor Mas Bro ya, sehingga untuk pada waktu kita injak pada kopling karena dia kotor, dia macet ya. Untuk bagian yang di rumahan piring drop-nya biasanya itu menimbulkan dia keras, tapi tidak sekeras pada waktu kerusakan yang di bagian bosor kopling. Seperti itu ya. Kalau yang kerusakan bosor kopling ini sudah sangat keras ya, kita injak pada koplingnya dia keras seperti batu seperti itu. Tapi kalau yang kerusakan yang di bearing drop yang kotor, sini masih bisa kita injak pada kopling, masih main. Tapi kalau yang di bosor koplingnya rusak atau bagian balapnya sudah rusak, dia tidak mau main pada waktu kita injak pada koplingnya. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.